Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dea Fahrunisa dengan NIM 0704231011, kelas Biologi 1, Stambuk 2023, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah mikrobiologi yang diampuh oleh dosen saya, Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI. Nah, hari ini kita akan belajar pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pangan, yaitu dalam pembuatan tape. Tape adalah makanan tradisional Indonesia yang dibuat melalui fermentasi. Tapi bagaimana ya prosesnya? Yuk kita bahas. Pasti teman-teman udah tahu kan tape itu apa? Nah, tape merupakan hasil fermentasi dari bahan berpati seperti singkong atau ketan, menggunakan ragi tape yang mengandung mikroorganisme. Rasa manis, sedikit asam, dan aroma khas tape dihasilkan dari aktivitas mikroba selama proses fermentasi. Tape bukan hanya enak loh, tapi juga merupakan contoh nyata pemanfaatan mikroorganisme dalam pengolahan pangan. Nah, ada dua jenis tape yang sering kita temui, yaitu tape singkong dan tape ketan. Tape singkong dibuat dari umbi singkong yang dikukus dan difermentasi. Sedangkan tape ketan dibuat dari beras ketan putih atau hitam yang juga mengalami proses fermentasi. Kedua jenis tape ini memiliki rasa manis, sedikit asam, dan aroma khas yang dihasilkan dari proses biokimia oleh mikroorganisme dalam ragi. Kita akan membahas apa sih fermentasi itu? Nah, fermentasi adalah proses biokimia yang dilakukan oleh mikroorganisme, di mana zat organik seperti karbohidrat diubah menjadi senyawa lain tanpa oksigen. Dalam pembuatan tape, mikroorganisme bekerja memecah pati dari singkong atau ketan menjadi gula sederhana, lalu mengubahnya menjadi alkohol, asam, dan senyawa aroma. Ini terjadi secara alami saat bahan tape diberi ragi dan disimpan dalam kondisi hangat. Ragi tape merupakan campuran berbagai jenis mikroorganisme yang bekerja sama dalam proses fermentasi. Ada beberapa jenis mikroorganisme utama dalam ragi tape, antara lain yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah jenis ragi yang mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Nah, yang kedua, Amylomyces straussii merupakan jamur yang mengandung enzim amilase yang mengubah pati menjadi gula sederhana. Nah, yang ketiga ada Lactobacillus sp, bakteri yang menghasilkan asam laktat. Nah, yang keempat ada Candida sp, ragi yang turut membantu fermentasi.
Kedua mikroorganisme ini membantu menurunkan pH dan menciptakan rasa asam serta aroma khas tape. Pada mikroorganisme semua ini sangat penting loh peran mereka dalam membantu tekstur, rasa, dan aroma tape, sekaligus menjaga tape tetap aman dikonsumsi. Selanjutnya, tahapan pengolahan tape. Nah, teman-teman udah tahu belum cara membuat tape? Kalau belum, mari kita bahas ya. Nah, yang pertama, pemilihan dan pencucian bahan. Kita menggunakan singkong yang berkualitas baik, lepas dan cuci bersih. Kualitas kebersihan sangat penting loh agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, yang kedua, pemasakan. Singkong dikukus atau direbus sampai empuk, tetapi tidak terlalu lembek. Untuk tape ketan direndam dulu lalu dikukus 2 kali. Tapi di sini saya menggunakan contoh pengolahan tape pada singkong. Yang ketiga, ada pendinginan. Dinginkan singkong matang agar tidak membunuh mikroorganisme dari ragi. Bahan didinginkan ditambah agar suhu turun ke suhu ruang. Yang keempat, ada penaburan ragi. Taburi singkong dengan ragi tape secara merata. Yang terakhir atau yang kelima adalah fermentasi. Bahan yang sudah diberi ragi dibungkus dengan daun pisang atau disimpan dalam wadah tertutup. Disimpan selama 2-3 hari di tempat hangat. Selama fermentasi, mikroorganisme bekerja aktif menghasilkan gula, asam, dan alkohol, serta senyawa aromatik yang memberi karakteristik pada tape. Selanjutnya, ada hasil produk. Tape yang sudah jadi memiliki tekstur lembut, rasa manis, dan asam, serta aroma khas. Bisa langsung dimakan atau diolah menjadi produk lain seperti peyem, es tape, bahkan bolu tape. Nah, ternyata tape memiliki manfaat yang banyak loh. Yang pertama, tape membantu pencernaan karena adanya bakteri baik seperti Lactobacillus. Nah, yang kedua, tape merupakan sumber energi cepat karena mengandung glukosa hasil pemecahan pati. Nah, yang ketiga, tape kaya antioksidan dari proses fermentasi alami. Yang keempat, tape bisa digunakan atau dijadikan bahan makanan olahan. Bisa digunakan untuk berbagai kue dan minuman tradisional. Kesimpulannya, jadi bisa kita simpulkan tape merupakan contoh sederhana bagaimana manusia memanfaatkan mikroorganisme secara positif. Dalam kehidupan sehari-hari, mikroorganisme seperti Saccharomyces
Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus sp, dan Candida sp bekerja sama dalam proses fermentasi untuk mengubah singkong atau ketan menjadi tape yang enak dan bergizi. Dari tape, kita belajar bahwa mikroorganisme bukan hanya menyebabkan penyakit, tapi justru sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Mereka bisa membantu manusia menciptakan pangan, menjaga kesehatan, dan menjaga budaya. Jadi, mulai sekarang jangan takut mikroorganisme. Kenali, pahami, dan manfaatkan. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan tape. Kita bisa lihat bahwa peran mikroorganisme sangat penting dalam menciptakan rasa dan manfaat tape. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa cobain buat tape sendiri di rumah ya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.